Selamat datang di Kota Malang. Kota Malang didirikan pada 1 April 1914 dengan luas wilayah 145,28 km persegi. Dibagi dalam 5 kecamatan dan 57 kelurahan. Terletak di atas ketinggian 667 meter di atas permukaan laut, menciptakan suasana Kota Malang yang sejuk dan nyaman. Suasana yang sejuk dan nyaman menjadi tempat yang sempurna bagi 933.739 jiwa penduduknya untuk menjalani kehidupan bermasyarakat, bersosialisasi, bekerja, dan belajar. Siapapun akan jatuh hati dan betah tinggal di Kota Malang, termasuk para pelajar dari luar Kota Malang yang datang untuk menimba ilmu serta berproses di kota yang terkenal dengan julukan Kota Pendidikan. Selamat datang di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang. Terwujudnya insan Kota Malang yang cerdas, bermartabat, dan mampu bersaing di era global merupakan visi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah. Tidak lepas dari pembinaan kepada jenjang pendidikan PAUD, TK, SD, SMP, PKBM, LKP, dan kebudayaan wilayah Kota Malang. Kelompok bermain dan Taman Kanak-kanak Negeri Pembina 1 Kota Malang didirikan oleh pemerintah sebagai wadah pembinaan teknik operasional dalam rangka mengembangkan aspek-aspek nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni anak usia 3-6 tahun. Kelompok bermain dan Taman Kanak-kanak Negeri Pembina 1 Kota Malang merupakan salah satu model atau contoh dalam segi proses belajar mengajar maupun sarana prasarana yang dibina langsung oleh Dinas Pendidikan. Model pembelajaran yang ditetapkan di KBTK Negeri Pembina 1 Kota Malang adalah penggunaan model pembelajaran sentra. Adapun kurikulum yang digunakan berdasarkan pada kurikulum 2013. Model pembelajaran berdasarkan sentra terdiri dari 6 sentra, di antaranya sentra persiapan. Sentra persiapan lebih menekankan pengenalan keaksaraan awal pada anak. Di sentra persiapan, lebih diperkaya jenis kegiatan bermainnya. Sentra seni. Sentra seni dapat dibagi dalam seni musik, seni tari, seni kriya, atau seni pahat. Sentra seni mengembangkan kemampuan motorik halus, keselarasan gerak, nada, aspek sosial emosional, dan lainnya. Dolanan ya. Sobat bilang dolanan. Dolanan apa enake? Dolanan jublak suam. Jublak suam. Tuang lecet kalengkeng. Aku kebun dunjukkan. Aku enak lirik sopong. Sentra bahan alam. Sentra bahan alam diisi dengan berbagai bahan main yang berasal dari alam, seperti air, pasir, bebatuan, dan daun. Di sentra bahan alam, anak memiliki kesempatan menggunakan bahan main dengan berbagai cara sesuai pikiran dan gagasan masing-masing dengan hasil yang berbeda. Sentra balok.
Sentra Balok memfasilitasi anak bermain tentang konsep bentuk, ukuran, keterkaitan bentuk, kerapian, ketelitian, bahasa, dan kreativitas. Sentra Main Peran. Main peran kecil mengembangkan kemampuan berpikir abstrak, kemampuan berbahasa, sosial emosional, menyambungkan pengetahuan yang sudah dimiliki dengan pengetahuan baru dengan menggunakan alat main peran berukuran kecil. Pada setiap sentra dilengkapi dengan sarana yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. SDN Dinoyo 1 Malang, Satuan Pendidikan Jenjang SD yang berada di Jalan MT Haryono nomor 213 Malang, menetapkan misi membina insan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menyiapkan pribadi unggul, baik akademik maupun non-akademik. SDN Dinoyo 1 ingin menjadi sekolah berbasis warisan budaya. Di halaman pojok sekolah, sudah diangkat yoni peninggalan Kerajaan Kanjuruhan yang sebelumnya terpendam. SDN Dinoyo 1 Malang merupakan salah satu anggota Gugus 3 Kecamatan Lowokwaru, terus berupaya memberikan pelayanan pendidikan yang prima dan maksimal. Salah satunya memberikan wadah sebagai wahana mengeksplorasi potensi siswa, baik secara akademis maupun non-akademis. Melalui berbagai pelaksanaan kegiatan kokurikuler, intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. 6 gunting tanda. SDN Sumbersari 2, salah satu syarat sekolah inklusi adalah penyediaan ruang sumber sebagai tempat belajar yang tenang bagi siswa ABK. Selain itu, sekolah juga menghadirkan guru pendamping khusus atau GPK yang dibekali dengan pengetahuan tentang penanganan ABK. ABK yang ada di sekolah harus tetap mengenyam pendidikan yang layak dan tidak ada diskriminasi. Selain itu, sekolah juga sangat memfasilitasi mereka untuk dapat mengembangkan potensi yang ada. Inovasi sekolah inklusi yang dikembangkan pemerintah Kota Malang melalui SMP Negeri 10, Jarik Mak Siti, yang merupakan singkatan dari Belajar Menarik Bersama Siswa Istimewa. Merupakan sebuah inovasi mode pembelajaran adaptif dan kolaboratif bagi siswa istimewa pada sekolah reguler atau non-inklusi, yang merupakan wujud nyata dari upaya Kota Malang dalam menjamin hak setiap warganya dalam memperoleh pendidikan. Tujuan dari inovasi ini adalah sekolah mampu mengoptimalkan kemampuan siswa istimewanya sehingga mampu menampilkan eksistensinya sebagai individu yang cakap dan mandiri. Sejak dimulainya pengimplementasian Jarik Mak Siti pada tahun 2020, inovasi ini telah menjangkau ratusan siswa
yang teridentifikasi sebagai siswa istimewa. Di antara yang menjadi sasaran inovasi ini adalah siswa tunagrahita dan borderline, serta dapat diterapkan pada siswa dengan ADHD, ADD, dan CB. Inovasi Jarik Smart City berperan sebagai jembatan dalam mewujudkan tujuan pendidikan untuk semua atau education for all, berkeadilan dan pelayanan terhadap siswa istimewa dengan berbagai kekhususannya, sehingga segala potensi yang dimiliki oleh siswa istimewa bisa digali dan siswa mampu menampilkan eksistensi dirinya. Siswa istimewa mengalami peningkatan dalam hal kemampuan akademik, rasa percaya diri, kemandirian, lebih rajin, dan semangat belajar. Melalui inovasi ini, seluruh siswa istimewa yang terdaftar di SMP Negeri 10 sejak inovasi tersebut dicanangkan berhasil lulus jenjang sekolah menengah pertama dengan hampir keseluruhannya melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Selain berdampak pada peningkatan akademis, inovasi ini juga berhasil meningkatkan kemampuan perilaku siswa secara signifikan. Pemerintah Kota Malang berupaya melakukan optimalisasi pelayanan kepada anak-anak berkebutuhan khusus yang ada di wilayah Kota Malang. Inilah bagian dan ikhtiar Kota Malang memenuhi amanah konstitusi, mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk anak-anak istimewa. Karena kita semua istimewa. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, Suwarjana SEMM, beserta jajarannya, secara rutin namun acak waktu dan tempatnya melakukan belusukan ke sekolah dengan kuda kesel atau kunjungan mendadak keliling sekolah. Melalui kuda kesel ini, diharapkan mampu meneguhkan sekolah di hatiku atau mendidik dengan hati, akhlak, toleransi, inovasi, berkarakter dan utamakan siswa demi mewujudkan sekolah bersinar, bersih, rindang, sehat, indah, nyaman, aman, dan religius. Pada UPT Layanan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Kota Malang, mayoritas memberikan pelayanan bagi anak-anak yang menderita autis. Ada sejumlah layanan yang diberikan pada UPT tersebut secara gratis bagi warga Kota Malang yang membutuhkan beberapa layanan lain yang ada pada UPT, yakni layanan vokasi yang bertujuan untuk mengembangkan modalitas anak untuk diarahkan pada kemandirian dan mampu melakukan interaksi sosial. Selain itu, juga ada layanan okupansi yang merupakan terapi dengan tujuan untuk melatih anak dengan gangguan dan kesulitan pada area Activity Daily Living atau ADL, dan produktivitas dengan menggunakan media dan aktivitas yang ada di lingkungan sekitar. Standar Kegiatan Belajar atau SKB adalah unit pelaksana teknis dinas yang menangani urusan pendidikan pada kabupaten atau kota yang berbentuk satuan pendidikan non-formal. SKB Kota Malang memiliki beberapa program kegiatan belajar seperti program kesetaraan dan keaksaraan yang meliputi Kejar Paket A, Kejar Paket B, dan Kejar Paket C. Program kursus dan pelatihan yang meliputi tata busana dan kecantikan. Peran pendidikan sangat penting dalam melestarikan dan memajukan sebuah kebudayaan. Museum Empu Purwa adalah museum yang mengoleksi benda-benda purbakala Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Museum Purwa yang terletak di Jalan Soekarno-Hatta, Perumahan Gria Santa, Kota Malang,
memiliki beberapa peninggalan bersejarah seperti Arca Brahma, Arca Ganesa, Gunul Rejo, Prasasti Medang, Prasasti Dinoyo II, dan masih banyak peninggalan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senantiasa berupaya untuk memenuhi kebutuhan dasar di bidang pendidikan. Proses belajar mengajar dengan kurikulum Merdeka Belajar di Kota Malang sudah diterapkan dan dapat diselenggarakan secara sinergi berkat pelibatan dari semua pihak yang terkait. Bekerja bersama, bersama bekerja. Wujudkan satu pendidikan yang berkualitas, berkeadilan, dan setara bagi semua. Terima kasih kepada seluruh pihak terkait yang tiada henti untuk memberi dukungan, motivasi, saran, dan masukan yang bisa membangun sehingga sampai saat ini proses belajar mengajar di satuan pendidikan berjalan dengan baik tanpa kendala yang berat. Sekali lagi kami ucapkan kepada seluruh semua pihak, pendidikan Kota Malang bisa maju karena semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang bekerja bersama, bersama bekerja. Bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Wujudkan pendidikan berkualitas, berkeadilan, dan setara bagi semua. Serta memajukan kebudayaan. Bentuk insan bermartabat dan berkarakter. Dengan merdeka belajar. Salam satu jiwa, Arema. Salam satu bangsa, Indonesia. Malang Kuceswara, bermartabat. Salam budaya, Nusantara. Merdeka.